أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى، وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر، صلى عليك الله. Seni berdamai dengan penilaian orang. Webinar persembahan Meaningful Ways bersama Kang Novi Setiabakti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk itu kepada Kang Novi dipersilakan Kang. Baik, hatur nuhun Kang Reza, Bapak Ibu sahabat Meaningful Ways yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pengen menyapa kembali Bapak Ibu dan sahabat semuanya dengan sapaan terbaik untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sahabatku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, gimana kabarnya pagi hari ini? Sehat ya insyaallah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan berbagai macam kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian kita bisa menjalani kehidupan kita di hari ini dengan kehidupan yang penuh makna, kehidupan yang kemudian kita optimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang baru hadir nih ya, yang baru ngabsen. Ada dari Pandeglang, Lamongan sudah hadir. Kalinyamatan, di mana itu ya? Kalinyamatan. Kang Reza di mana itu? Padang, kemudian juga sudah hadir. Aceh, alhamdulillah. Lampung, Brebes, alhamdulillah sudah hadir. Selamat bergabung, selamat menikmati dan mari kita diskusi, mari kita ngobrol, mari kita sharing tentang apa yang akan kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu sahabatku semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa dan sebagaimana layaknya kita sebagai seorang hamba, mari kita layakkan dan mari kita layangkan, mari kita alirkan, mari kemudian kita langitkan. Kesyukuran kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa Allah baik banget, betapa Allah sudah memberikan apa-apa yang kita butuhkan. Allah juga sudah aturkan semua kehidupan kita. Allah pilihkan yang terbaik dari yang paling baik untuk kita. Allah juga sudah memberikan kasih dan sayangnya tak terhingga untuk kita semuanya. Sehingga pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara manusia-manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di kesempatan pagi hari ini. Ketika link Zoom ini disebarkan ke banyak orang, banyak grup, saudara kita, teman-teman kita, nyatanya tidak semua kemudian juga diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir. Dan inilah kemudian satu kesyukuran yang perlu kita langitkan di kesempatan pagi hari ini karena Allah sudah memberikan petunjuk kepada kita. Karena Allah sudah memilih diri kita untuk hadir di majelis yang sederhana. Majelis ini nggak ada apa-apanya Bapak Ibu sahabat semuanya. Majelis ini adalah majelis yang tidak jauh lebih keren daripada majelis-majelis yang ada. Tapi kenapa kemudian Allah takdirkan kita kemudian berkumpul pagi hari ini? Berarti menandakan Allah sedang ingin memberikan hikmah kepada kita. Kepada saya yang berbicara, kepada Kang Reza yang membuka acara ini, dan juga kepada Bapak Ibu sahabat semuanya yang hadir di kesempatan pagi hari ini. Oleh karena itu mari kita lapangkan hati kita. Mari kita buka pikiran kita. Mari kemudian kita kokohkan, kita luaskan, kita luruskan niat kita. Hanya untuk mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling perlu kita syukuri adalah bahwa ini adalah bahkan bisa jadi dikategorikan melampaui rizki pertemuan kita di pagi hari ini. Tatkala Allah memberikan petunjuk kepada kita. Bahkan sedari tadi pagi. Kan jamaahnya Meaningful Ways ini keren-keren militansinya ya Kang Reza ya. Kita mulai kelas 5:30. Dan bisa jadi sebelum 5:30 udah pada kumpul tuh di Zoom-nya masing-masing. WIB 5:30. Mungkin kalau pakai WIT dan WITA kan sudah berbeda
berselisih waktu beberapa jam dengan teman-teman di WIB, tapi Bapak Ibu dan sahabat-sahabat semuanya diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala mengawali pagi hari ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum subuh kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdiri, menunaikan, menuntaskan, memaksimalkan ikhtiar kita, menghamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bersujud, mengangkat kedua tangan kita, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta apa-apa yang kita minta, meminta karena kita ngerasa kita butuh. Ya Allah, aku butuh ini. Ya Allah, aku butuh itu. Ya Allah, aku lagi pengen ini, lagi pengen itu. Nggak apa-apa, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah tempat kita meminta. Karena Allah memang tempat kita berharap. Karena Allah tempat kita menggantungkan segala bentuk harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum subuh pun mungkin di antara kita ada yang mengangkat kedua tangan kita dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menyadari bahwa kita adalah pribadi yang lemah, Bapak Ibu sahabat semuanya. Yang berbicara bisa jadi lebih lemah daripada Bapak Ibu sahabat semuanya. Itulah pentingnya kita saling mengingatkan. Itulah pentingnya kita saling mendoakan. Itulah pentingnya kemudian kita kumpul sebagaimana kita kumpul di pagi hari ini agar kita bisa saling nyari nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak mendapati saya, Kang Reza nanti cari ya. Di mana sih Kang Novi ini? Seringkali ngisi di Meaningful Ways. Nah, ini adalah sebuah kenikmatan yang perlu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita langitkan, kita alamatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena petunjuk yang semodel ini bisa jadi dan memang begitulah sunatullahnya. Ini bahkan melampaui daripada rizki-rizki yang kita dapatkan. Di antara begitu banyak aliran rizki yang Allah hadirkan, yang Allah aturkan kepada kita. Kita bisa bernafas, itu adalah rizki daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat dengan jernih, itu juga adalah rizki daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bergerak, berjalan dengan normal, itu adalah rizki daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah memberikan petunjuk kepada kita, kumpul di majelis kita pagi hari ini bahkan bukan hanya rizki, tapi lebih daripada itu semuanya. Allah Subhanahu wa taala pernah mengingatkan kepada kita surah Yunus ayat ke-58, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Allah Subhanahu wa taala katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya. Dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Dengan karunia dan rahmat Allah, dengan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita bergembira. Karena kita mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Seringkali kita tuh capek, ya Bapak Ibu sahabat semuanya, lelah untuk berkeringat, ada istilah banting tulang, untuk mengumpulkan apa-apa yang ada di dunia ini. Dan semakin kita bersikeras untuk mengumpulkan apa-apa yang kita rasa kita butuhkan di dunia ini, maka ya begitulah sunatullahnya, ya kita capek. Makanya ada istilah banting tulang. Lagian kenapa juga tulangnya dibanting-banting? Yang menyebabkan kita menjadi semakin capek dan semakin lelah. Dan kita seringkali lupa pada akhirnya bahwa ada karunia, ada rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Yang mana konon katanya, kata para pentadabbur Quran, kata para penafsir Quran, ketika Allah berfirman dalam penggalan kalimat awal di surah Yunus yang tadi dibacakan itu, qul bifadlillah al-fadlu, gitu ya. Itu adalah keutamaan yang Allah berikan tidak kepada sembarang orang. Al-fadlu itu bentuk daripada pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi konon katanya, kata para pentadabbur, kata para pentafsir Quran, si al-fadlu ini memang berbeda dengan rizki. Rizki juga adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan rizki Allah berikan kepada siapapun tanpa terkecuali. Siapapun yang Allah ciptakan dan dia hidup di dunia ini, maka pasti Allah akan berikan rizki tanpa terkecuali. Dia beriman, tidak beriman, Allah berikan rizkinya. Dia menyembah Allah atau tidak menyembah Allah, Allah berikan rizkinya. Dia menunaikan apa yang menjadi perintah Allah kepada dirinya, ataupun dia mengkhianati perintah-perintah daripada Allah, dia pasti akan diberikan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala.
orang yang hidupnya penuh dengan maksiat diberikan rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Ya karena begitulah. Siapapun bahkan makhluk yang melata sekalipun Allah berikan rezekinya. Jadi kalau kita ngomongin rezeki, rezeki ada pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, semuanya diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rahmat Allah kepada makhluk yang telah diciptakannya. Diberikan semuanya. Bahkan terkadang kalau kita menghitung dari kacamata dunia, terkadang kalau kita hitung-hitung justru yang tidak beriman yang diberikan rezekinya lebih daripada kita orang beriman ya Bapak Ibu ya. Ya mangga dicek lah siapa sih orang terkaya di dunia ini. Apakah mereka orang beriman? Padahal kita juga jauh lebih kaya ya Bapak Ibu ya. Ini sekali lagi kalau ya bagi orang yang tadi sempat sholat sunnah sebelum subuh, oh kan kita tanya dunia dan seisinya untuknya. Tapi sekali lagi kalau kita menghitung dari hitung-hitungan dunia, bahkan terkadang orang yang tidak beriman kepada Allah jauh diberikan rizki yang lebih banyak daripada kita. Ini menjadi satu pertanda bahwa Allah membagi rizki, yaitu maka hendak Allah. Pembagian itu suka-sukanya Allah. Dan pasti Allah akan berikan rizki. Kesimpulannya adalah bahwa rizki itu Allah berikan kepada semuanya, tapi ada yang tidak Allah berikan kepada semua makhluk. Yang itu tadi. Qul bifadlillah. Dan konon katanya banyak banget di Al-Quran itu ayat-ayat yang ada kaitan dengan al-fadl. Adalah, apa itu al-fadl? Keutamaan. Kemuliaan. Karunia lebih yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang terpilih, Bapak Ibu. Sahabat semuanya. Yang Allah berikan hanyalah kepada orang-orang terpilih. Nggak semua. Rizki itu kan semua dikasih tuh. Beriman, nggak beriman dikasih. Yang maksiat, yang taat dikasih rizki mah. Sesuai dengan takarannya masing-masing. Tapi ternyata Al-Fadl ini Allah berikan hanya kepada sebagian orang yang Allah pilih, keutamaan. Jadi kalau Allah ingin memberikan keutamaan kepada Kang Reza, dan Allah pasti memilih Kang Reza itu akan dimudahkan dalam berbuat kebaikan, dimudahkan dalam ketaatan, diberikan kenikmatan ketika melakukan amalan-amalan kebaikan. Dan ini terkadang membuat kita menjadi lupa karena seringkali kita membandingkan antara apa yang kita miliki hari ini dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Sehingga tatkala apa yang ada dalam diri kita, apa yang ada dalam diri orang lain tidak ada pada diri kita hari ini, yang sifatnya duniawi, terkadang kita menjadi kurang syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal di saat yang sama kita memang belum punya mobil mewah, kita memang belum punya rumah mewah, kita memang belum punya apa-apa yang dimiliki oleh orang-orang lain di luar sana. Tapi kita diberikan kemudahan untuk melangkah kaki kita ke masjid. Bagi yang laki-laki terutama. Bukankah itu al-fadlu yang Allah berikan tidak kepada semua manusia? Tidak kepada semua manusia Allah berikan kemudahan untuk melangkah ke masjid. Tolong diceklah bapak-bapak yang rajin pergi ke masjid. Tolong cek itu masjid lebih penuh jamaahnya sholat subuh atau sholat Jumat. Lebih rame masjid itu jamaahnya ketika sholat zuhur atau sholat Jumat. Ketika sholat asar atau sholat id. Lebih banyak yang mana? Rata-rata berani survei lah ya. Kalau sholat fardu itu nggak terlalu penuh masjid kita. Kang Reza sama nggak sih kalau di Karawang? Atau di tempat Bapak Ibu yang lainnya? Ya mudah-mudahan enggak lah ya. Mudah-mudahan oh enggak Kang Novi di masjid saya penuh terus. Alhamdulillah barakallah. Tapi sepertinya kalau kita rata-ratakan ya rata-rata begitulah. Artinya adalah apa? Kemana sih bapak-bapak yang kalau Jumatan itu penuh masjid, yang kalau hari Idul Fitri Idul Adha kenapa itu masjid bahkan penuh bahkan ngeluber keluar-keluar, tapi ketika ibadah sholat fardu kok cuman satu saf, dua saf, tiga saf. Ya nggak penuh lah masjid kita. Ya artinya adalah bahwa kenikmatan untuk melangkahkan kaki ke masjid untuk menunaikan ibadah-ibadah wajib bagi seorang laki-laki itu adalah al-fadlu yang Allah berikan keutamaannya, yang Allah pilihkan kemuliaannya hanya bagi orang-orang tertentu saja. Betapa di sini kemudian kita perlu bersyukur kepada Allah. Ya Allah, iya ya, aku memang belum punya mobil mewah sebagaimana yang aku lihat di media sosial, tapi Engkau berikan keutamaan ini kepada diriku.
Aku nikmat untuk bertilawah di dalam setiap harinya sesuai dengan targetannya masing-masing. Ada yang one day one juice, odoge gitu kan ya Kang Reza ya, Bapak Ibu sahabat semuanya. Ada yang one day eh, satu halaman, ya berapapun lah kita menikmati proses kita untuk hadir saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita nikmat. Ada yang diberikan keutamaan, petunjuk, kenikmatan, kemuliaan. Saat berdoa itu nikmat banget. Nah, itu kan merupakan sebuah kenikmatan yang tidak Allah berikan kepada semua manusia. Bahkan orang beriman pun tidak diberikan kenikmatan yang sama seperti itu. Dan itu adalah al-fadlu, dan itu adalah keutamaan, dan itu adalah kemuliaan yang Allah berikan, Allah pilihkan kepada siapapun yang Dia kehendaki. Kaitannya dengan pertemuan kita di pagi hari ini, Bapak Ibu yang hadir ini berapa ya? Boleh dicek ya, kita cek ya. 397 orang. Ya mudah-mudahan ini adalah orang-orang yang diberikan fadilah, orang-orang yang diberikan keutamaan, orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis ini karena tidak semua yang mendapatkan link Zoom undangan sebagaimana kita kirimkan kepada banyak teman kita, banyak saudara kita, kan dengan berbagai macam kendalanya, dengan berbagai macam alasannya, dengan berbagai macam tantangannya, tidak semua kemudian juga hadir pagi hari ini. Kang Reza kan pagi-pagi suka ngingetin sama kita, ayo Bapak Ibu, sebarkan sebanyak-banyaknya peluang kebaikan ini kepada teman kita, kepada sahabat kita, kepada rekan kerja kita, kepada keluarga kita. Dan kita kemudian juga berupaya, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah syiar, ini mau dikirimkan. Terus kita kirimkan beberapa grup Bapak Ibu, sahabat semuanya tadi pagi. 5 grup, 10 grup gitu ya. Udah banyak banget kita kirimkan. Nah, tapi kan yang hadir juga tidak sebanyak eh, orang-orang yang kita kirimkan. Itu menandakan bahwa ini melampaui, ini beyond daripada rizki. Orang yang hadir di majelis ilmu seperti pagi hari ini, orang yang kemudian dimudahkan untuk bersedekah, orang yang dimudahkan untuk bangun tadi pagi untuk menunaikan qiyamul lail, walaupun hanya dapat mungkin 3 rakaat, ya alhamdulillah kita masih dibangunkan di awal, diberikan kenikmatan untuk berdoa. Itu adalah orang-orang yang diberikan keutamaan, yang diberikan al-fadlu. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Orang-orang yang diberikan karunia, rahmat, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itu mereka bergembira. Ayolah ya, mari kita bergembira Bapak Ibu, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kemudian kita berterima kasih banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata saat kita nggak punya apa-apa dalam perspektif kita, dalam pandangan kita lagi nggak punya apa-apa, tapi ternyata Allah memberikan ketenangan, Allah memberikan petunjuk, Allah memberikan kenikmatan kepada kita untuk beribadah, untuk berbuat baik. Itu adalah merupakan suatu hal yang melampaui rizki yang tidak diberikan kepada banyak orang. Rizki, sekali lagi ya, rizki itu diberikan dan dipakai oleh banyak manusia, oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dipilih, semuanya sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara al-fadlu, keutamaan, fadilah, kemuliaan hanya diberikan kepada orang-orang yang beruntung saja. Nah, ayo mari bergembira pagi hari ini Bapak Ibu dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini menjadi pertanda kita sedang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menarik kaitannya dengan materi kita pagi hari ini, Kang Reza, Bapak Ibu, sahabatku semuanya, kita seringkali terjebak pada kondisi, lagi-lagi ini udah sering banget disampaikan, ini udah bolak-balik para guru menyampaikan, saya juga udah seringkali menyampaikan. Seringkali kita tuh malah terjebak dengan keadaan membandingkan antara diri kita dengan orang lain. Kalau membandingkan perkara iman, perkara ibadah, terus kemudian kita mendapatkan ternyata diri kita ibadahnya tidak jauh lebih banyak daripada saudara kita. Saat kita membandingkan ternyata, oh ya Allah, ada orang yang jauh lebih taat ternyata ya. Oh ya Allah, ada orang yang lebih banyak sholat malamnya. Oh ya Allah, ada orang yang lebih banyak tilawahnya. Lantas kemudian dengan membandingkan itu kita menjadi semakin termotivasi untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini oke, aman. Aman Bapak Ibu sahabat semuanya. Tapi bukankah hari ini tidak sedikit di antara kita bahkan terjebak alih-alih membandingkan keimanan kita dengan keimanan orang lain yang niatnya adalah
agar kita bisa fastabiqul khairat, agar kita bisa berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi ternyata hari ini tidak sedikit di antara kita terjebak membandingkan urusan dunia. Disinilah pada akhirnya menjadi cikal bakal awal permasalahan kita, Bapak Ibu. Seringkali kita kemudian membandingkan dalam urusan dunia antara kita dengan orang lain. Dan karena rezeki itu sudah Allah takar berdasarkan dengan kebutuhannya kita masing-masing. Allah Maha tahu apa yang kita butuhkan. Allah tahu banget apa yang kita perlukan selama kita menapaki perjalanan waktu dalam dunia ini, maka semuanya Allah berikan. Dan takarannya pasti beda-beda. Beda lah. Rezekinya saya sama rezekinya Kang Reza itu beda. Gak bisa dibanding-bandingkan. Makanya jadi banding-bandingkan ya Bapak Ibu ya. Gak bisa dibanding-bandingkan. Dan kemudian timbullah rasa iri. Kok Reza diberikan ini, ya Allah, mobilnya udah ganti lagi, kok aku belum. Ya kalau urusannya dunia, ya nggak bisa lah kita kemudian juga membandingkan. Dan alih-alih menghadirkan kesyukuran, perilaku yang seperti itu akan membuat kita semakin menjadi jauh daripada rasa syukur kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sahabatku yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdamai dengan penilaian orang lain itu satu di antaranya adalah tatkala kita sering membandingkan diri kita dalam urusan dunia dengan orang lain. Sehingga kemudian pada akhirnya dampaknya, saya belum share screen ya Bapak Ibu ya. Nanti biasanya suka ada yang nanya, Bang Novi belum di-share? Belum memang ya, sabar ya Bapak Ibu ya. Sehingga kemudian bukankah tidak sedikit di antara kita yang pada akhirnya menjalani kehidupan kita ini penuh dengan tekanan. Karena sering memikirkan apa yang sudah didapat orang lain. Dalam konteks materi kita pagi hari ini, bahkan seringkali kita tertekan karena juga sering memikirkan apa kata orang lain terhadap diri kita. Maka kita merasa seakan-akan dunia ini adalah panggung yang besar, yang mana kita juga wajib mendapatkan apa-apa yang orang lain dapatkan. Nah, ini juga satu di antara dampak daripada kemudahan teknologi. Teknologi ini hari ini dipermudah. Yang semestinya dengan kemudahan teknologi itu semakin memudahkan kita untuk berbuat kebaikan. Sebagaimana pagi hari ini, saya kan di Cipanas Puncak nih Bapak Ibu, pagi hari ini. Kan Bapak Ibu tadi ada yang dari Pekanbaru, ada yang dari Cimahi, dari Banjar, dari Lampung, dari berbagai macam daerah yang lainnya. Ini kan kemudahan teknologi yang Allah hadirkan. Kita jauh berserak fisik kita di berbagai macam daerah, tapi kemudian karena dengan teknologi kita bisa disatukan dalam sebuah momentum kebaikan insya Allah. Nah, si teknologi ini kan menjadi suatu hal yang tidak bisa kita elakkan, Bapak Ibu. Itu mau bergantung tangan kita akan menggunakannya untuk apa. Kalau untuk kebaikan, insya Allah ada kebaikan di dalamnya. Nah, akan tetapi dampak negatif yang lainnya, teknologi ini menyebabkan kita menjadi mudah untuk mengakses kehidupan banyak orang. Setuju ya, Bapak Ibu ya? Sahabat semuanya. Dengan adanya kemudahan teknologi, dengan adanya kemajuan teknologi, kita menjadi mudah untuk mengakses kehidupan orang lain. Melalui apa? Melalui media sosial misalkan. Yang pada akhirnya kita terjebak pada pembandingan diri kita yang tadi itu. Nah, sehingga dengan adanya media sosial tadi itu juga terkadang dampak dari proses membandingkan diri kita dengan orang lain, seakan-akan dunia ini menjadi panggung besar dan kita wajib tampil untuk juga menunjukkan bahwa aku bisa, aku mampu, aku dapat. Wajib tampil sempurna. Kesempurnaan yang kita coba tampilkan, yang bisa jadi itu adalah fake. Fake itu apa Kang Risa ya? Yang bisa jadi itu hanyalah tipu muslihat saja karena kita pengen terlihat tampil bagus, tampil sempurna, sehingga kemudian pada akhirnya kita tidak ingin dinilai rendah. Kita nggak mau direndahkan sama orang lain, sehingga kemudian kita mencoba memanipulasi diri kita untuk menampilkan yang terkadang itu bukan dunia kita yang sesungguhnya. Makanya kita mendengar hari ini ada istilah pencitraan. Pencitraan. Kang Novi mah postingan ke sana kemari pencitraan doang. Kenyataannya nggak seperti itu padahal. Ya mungkin bisa jadi kayak gitu Bapak Ibu. Kita ini hari ini seperti tergerus kepada era teknologi yang seakan-akan semua orang perlu tahu apa yang sedang kita lakukan. Seakan-akan bahkan
Kita menjadi haus validasi atas penilaian orang lain kepada diri kita. Jadi ada hamba like gitu ya. Hamba like, tahu ya Kang Reza? Ada hamba like tuh. Jadi dia menghamba kepada likes-nya orang lain. Sedih kalau nggak dapat likes. Sedih kalau nggak dapat pengakuan melalui lisan orang lain. Maka sepertinya pagi hari ini kita butuh ngobrol tentang berdamai dengan penilaian orang lain. Penilaian itu kan bisa dua ya. Penilaian ini bisa bagus, bisa bisa jelek. Terhadap dua hal ini, ya kita butuh sebuah pendewasaan dari kita. Dan dua-duanya ini berpengaruh. Karena kita tidak ingin diberikan penilaian jelek, maka kita seolah-olah perlu terlihat sempurna. Karena kita pengen diberikan penilaian bagus oleh orang lain, maka seolah-olah kita sedang memanipulasi diri kita agar tampil juga bagus, sempurna di mata orang lain. Padahal ini juga, menjadi sebuah penyakit yang perlu kita waspadai. Dan luar biasanya keren ya Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu ngingetin banget sama kita. Barang siapa mencari keridhaan Allah dengan kemurkaan manusia, maka Allah akan mencukupinya dari kebutuhan manusia. Dan barang siapa mencari keridhaan manusia, nah ini yang perlu kita waspadai. Dan barang siapa mencari keridhaan manusia, mencari pengakuan manusia, mencari penilaian daripada manusia dengan kemurkaan Allah, bahkan kita menghalalkan segala cara agar kita dinilai baik oleh orang lain, agar kita diberikan validasi oleh orang lain, agar kita dapetin jempol. Ya keren, keren banget ya Kang Reza tuh, ayo Allah keren banget Kang Reza, gimana sih bisa kayak gitu. Dan saat orang lain ngancungin jempol sama kita merasa itu kan, aku mah hebat, aku tuh keren. Padahal yang ditampakkan bisa jadi manipulasi, berbohong. Inilah kemudian kata Rasulullah SAW, barang siapa mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah, menghalalkan segala cara untuk dapat validasi, pengakuan, penilaian baik daripada orang lain, maka Allah menyerahkannya kepada manusia. Ya sudahlah, lepas tangan. Sok, kalau kamu pengen dapat pujian, dapat pujiannya. Padahal kamu sedang menipu diri untuk sekedar mendapatkan pujian daripada orang lain. Nah, inilah yang sering kali menjangkiti kita hari ini. Kita menjadi haus dengan penilaian orang lain. Kita menjadi khawatir dengan penilaian orang lain. Ini yang kita bahas, Bapak Ibu ya. Masih hadir ya Bapak Ibu ya? Masih hadir ya, karena saya belum share screen pagi hari ini. Kita coba share screen ya. Untuk lebih seperti biasa, untuk lebih memudahkan proses belajar kita di hari ini. Sambil ngecek yang masih on Zoom Kamis pagi hari ini, tolong tuliskan di kolom chat, gasken, lanjut, atau apapun lah untuk menandakan bahwa Bapak Ibu, sahabat semuanya tetap on Zoom pagi hari ini. Sok, silahkan tuliskan di kolom chat. Sambil saya mencari file dulu nih, mana yang perlu di-sharekan pagi hari ini. Oh, ini dia sudah ketemu. Ada yang masih hadir pagi hari ini? Kita cek ya. Lanjut, gas. Oke, alhamdulillah. Kang Novi, yang kayak Kang Novi barusan itu pengen pengakuan apa bukan sih? Kalau barusan saya meniatkannya pengen ngecek. Jangan-jangan Bapak Ibu saya nanti ngocoblak kalau kata orang Sunda. Tapi Bapak Ibunya nggak ada. Maka butuh atensi, butuh respon. Dan alhamdulillah pada respon pagi hari ini ya. Yuk, ini yang sudah dibuat nih Bapak Ibu ya. Nanti tadi malam saya bikin slide, bikin materi. Ini materinya. Nah, mudah-mudahan ada relate dengan apa yang sedang kita rasakan hari ini. Berdamai dengan penilaian orang lain. Iya. Realitanya hari ini nyambung dengan tadi yang sudah saya sampaikan. Realitanya hari ini di era gempuran teknologi, maka pada akhirnya seseorang itu menjadi mudah memberikan penilaian kepada orang lain. Ini kan menjadi dunia yang menarik nih Bapak Ibu. Kita lihat postingan seseorang, kalau itu kaitannya media sosial, atau kita melihat dengan mata kepala kita sendiri atas pencapaian tetangga kita. Ya, pada akhirnya kita memberikan penilaian
kepada seseorang yang kita lihat itu, baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya. Kita memberikan penghakiman, kita memberikan penilaian, dan itu terkadang membuat kita menjadi nggak sehat gitu ya. Kita ngeliat postingan, kalau kalau babnya postingan ya, kalau babnya postingan, ngeliat postingan orang lain, tetangga kita atau teman kita lagi ada di mana gitu ya. Kenapa sih kemudian kita tuh selalu ada aja kereteg, kereteg tuh apa ya Kang Reza ya, terbersit dalam pikiran kita, Allah paling juga dibayarin. Itu kalau kita sama orang lain. Ngelihat orang lain dapat ini dapat itu, Allah paling juga kredit di dunia maya tuh. Kita scroll lagi, ada orang lagi ngapain, kita kasih lagi penilaian. Itu di dunia maya. Di dunia nyata juga kurang lebih pada akhirnya juga bagi orang yang terbiasa seperti itu, maka juga akan kebawa kebiasaannya di dunia nyata tuh Bapak Ibu ya. Itu kalau kita sama orang lain. Karena kita juga pada akhirnya dengan budaya kita hari ini, dengan gempuran teknologi tadi, itu satu di antara variabel penyebabnya. Sehingga pada akhirnya kita mudah memberikan penilaian kepada orang lain, begitu pula lah orang lain kepada kita gitu ya Bapak Ibu. Itu menjadi sebuah culture. Iya lagi kalau kata Kang Reza ya. Ini tuh menjadi sebuah budaya pada akhirnya. Memberikan penilaian kita sama orang lain, begitu pula orang lain kepada kita. Menjadi mudah untuk memberikan penilaian. Ya kalau penilaiannya bagus, ya alhamdulillah lah ya. Memberikan penilaian dan dalam penilaian itu ada nilai-nilai kebaikan, ya alhamdulillah. Tapi penilaian-penilaian kalau kita jujur sama diri kita, terkadang itu adalah penilaian yang membuat kita menjadi tidak sehat. Karena tercemari pada akhirnya. Nah, sebagaimana kita juga mendapatkan penilaian daripada orang lain. Dan kita terusik kan, Bapak Ibu ya. Bagi sebagian orang, penilaian orang lain terhadap dirinya itu membuat dirinya jadi tidak nyaman. Padahal, konsepnya adalah penilaian orang lain tidak pernah bisa kita kontrol. Komentar itu akan selalu ada. Baik itu positif maupun negatif. Apapun yang kita lakukan, komentar selalu akan berpotensi menimbulkan komentar. Selalu berpotensi menimbulkan komentar. Dan komentarnya bisa baik, bisa positif, bisa pula negatif. Suka serba salah gitu. Suka serba salah. Komentar akan selalu ada. Karena bahkan manusia kita lebih cenderung mengingat kritik daripada pujian. Itu adalah realita di antara kita. Kalau pujian itu juga sangat membahayakan diri kita, melenakan diri kita, jadi lupa tuh pada akhirnya. Bahkan memantik benih-benih kesombongan, ujub diri kita, karena kita dapat pujian. Dapat kritik pun juga sama. Kalau kita tidak bisa menyikapinya, kritik itu bahkan juga seolah-olah suatu hal yang menyerang diri kita. Baik buruk, kita pasti dapat komentar dari orang lain. Ini realitanya. Ini yang mesti kita pahami bareng. Ini yang perlu kita ikro, kita baca. Bahwa beginilah kehidupan kita hari ini. Nah maka, mulailah dari kita untuk menghentikan pola ini. Stop untuk mudah memberikan label bagi orang lain. Bermulai dari diri kita. Kang Novi, aduh tapi aku hari ini lagi banyak banget dapat komentar-komentar. Ada serba salah, berbuat ini salah, berbuat yang lain juga kayaknya jadi terjebak pada kondisi yang tidak menguntungkan bagi diriku. Ya begitulah hiruk-pikuknya dunia. Nah maka kalau ada pertanyaan, apa sih sumber penderitaan manusia modern saat ini? Tadi ya dengan berbagai macam kemudahan teknologi yang ada. Kira-kira boleh dituliskan di kolom chat. Menurut Bapak Ibu sahabat semuanya, apa sih sumber penderitaan manusia modern? Kita nih manusia modern kan hari ini dengan berbagai macam kemudahan teknologi. Ada lagi AI yang hari ini begitu menjamur, gampang banget. Nah, sok tuliskan di kolom chat. Menurut Bapak Ibu sahabat semuanya, apa sih sumber penderitaan terbesar manusia modern? Kita yang dihidup di manusia modern hari ini. Gaya hidup, penilaian orang lain terhadap kita, ini cocok nih ya. Tidak sabaran, ingin selalu sempurna, pemikiran dan persepsi. Ini cocok juga nih. Ada pemikiran, persepsi, nanti kita bahas masuk.
Kita nyenggol-nyenggol dikit dari Jakarta Selatan, anak Jaksel, pemikiran dan persepsi. Sibuk ngurusin yang di luar diri kita. Ini juga benar banget. Sibuk ngurusin yang ada di luar diri kita. Termasuk penilaian orang lain itu kan ada di luar diri kita. Kita sering kali sakit hati atas penilaian orang lain sama diri kita, padahal di saat yang sama, kita pun sering memberikan penilaian kepada orang lain. Jadi, Bapak Ibu semuanya, terima kasih yang sudah menuliskan kolom chat. Tidak pernah puas meletakkan kebahagiaan kita di mulut orang lain. Nah, ini dari Bengkulu ya. Meletakkan kebahagiaan kita di mulut orang lain. Haus validasi, emosian, ingin selalu dilihat, ingin selalu dilihat. Ini menarik banget. Dan saya langsung masuk ke dalam tema ini nih, sebagaimana disampaikan oleh Bu Lutfiah Marisa dari Batam. Ingin selalu dilihat. Ingin selalu dilihat. Ini menjadi sumber penderitaan manusia modern hari ini. Kalau boleh diambil padanan kata yang lainnya, kita seringkali terjebak pada perfeksionisme, pengen nampil, pengen eksis, pengen terlihat baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Pengen terlihat si akunya nih, si Novi-nya nih. Pengen diakui, pengen kelihatan. Lagian kenapa sih butuh pengen dilihat? Dan gara-gara kita pengen dilihat sama orang lain, justru itu menimbulkan penilaian orang lain sama kita. Nah, kalau semuanya disembunyiin mah, itu akan meminimalisir penilaian orang lain sama kita. Dan kedua-duanya ini akan menjebak kita. Penilaiannya bagus membuat kita menjadi tinggi hati, merasa besar. Jikalau penilaiannya tidak sesuai yang kita harapkan, yang kita sebut dengan kritik, itu membuat kita menjadi resah pada akhirnya. Dan dua-duanya akan mencelakakan diri kita. Maka kalau diambil satu kalimat, mudah-mudahan Bapak Ibu setuju atas apa-apa tadi yang disampaikan di kolom chat, harus validasi, ingin dipuji, ingin tampil, maka itu semuanya diwakili dengan kalimat, terkadang hari ini kita terjebak pada dunia yang menuntut kita untuk tampil perfect, sempurna. Ini mari kita ingatkan diri kita, mari ingatkan anak-anak kita nih hari ini nih, yang lagi ada di rumah, saudara-saudara kita, adik-adik kita, ayolah, mari kemudian stop untuk membandingkan diri kita, dan stop untuk kemudian memperlihatkan apa-apa yang ada pada diri kita hari ini. Itu membahayakan. Nah, maka kalau kita ngomongin tentang perfeksionisme, kesempurnaan yang selalu pengen dan harus dilihat. Kok sekarang tuh seolah-olah harus dilihat sama orang lain ya, Bapak Ibu ya. Nah, maka ada 3 nih. Ini mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita. Ada yang disebut dengan self-oriented perfectionism, SOP, SOP. Ada sop kambing, ada itu beda lagi ya. Definisinya adalah menetapkan standar yang sangat tinggi untuk diri sendiri dan berusaha keras untuk mencapainya. Self-oriented perfectionism. Kang Novi emang nggak boleh menetapkan standar yang tinggi kan bagus. Biar kemudian kita bisa bisa all out terhadap peran kita hari ini. Bisa kita berkinerja dengan baik karena kita selalu menuntut yang sempurna. Nah, kita bisa lihat nanti dari beberapa sudut pandang yang memang bisa jadi si SOP ini menuntut diri kita sempurna itu memang bisa bernilai bagus bagi diri kita, meningkatkan motivasi diri kita menjadi disiplin, mendorong produktivitas dan pencapaian, tapi jangan salah, itu menimbulkan juga dampak negatif. Dampak negatifnya apa? Rentan mudah merasa gagal ketika tidak mencapai apa-apa yang sudah kita rencanakan, karena kita menuntut sempurna diri kita. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Di satu sisi memang bagus, tapi kalau kemudian kita terlalu ingin menuntut diri kita sempurna, karena kita pengen mendapatkan pandangan yang bagus, penilaian yang bagus, validasi yang bagus dari orang lain terhadap diri kita atas pencapaian yang sudah kita lakukan hari ini, seolah-olah kita nggak boleh cacat nantinya. Seolah-olah kita tidak boleh berbuat salah. Kita menjadi overthinking. Jadi capek hidup kita karena selalu pengen dilihat, dinilai bagus oleh orang lain. Ini dampak negatifnya.
cenderung keras dan kurang berbelas kasih pada diri sendiri karena menuntut sempurna. Pada akhirnya menimbulkan stres, burnout atas standar terlalu tinggi. Kita lupa bahwa kita ini manusia yang mungkin salah, yang mungkin keliru, yang mungkin berbuat kurang. Ya kita kan manusia nggak sempurna, Bapak Ibu ya. Nah ini adalah self-oriented perfectionism. Gimana caranya agar kemudian si SOP ini bisa kita kendalikan? Nah maka agar ini bisa dikendalikan, agar kita bisa tawazun. Di satu sisi ini memang bermanfaat, ini bagus banget agar kita punya standar kualitas kerja kita, standar kualitas kehidupan kita. Tapi di sisi yang lain, ini menimbulkan dampak negatif sebagaimana tadi disampaikan. Apa jalan tengahnya? Jalan tengahnya adalah fokus pada progres, bukan hanya pada hasil akhir. Fokus pada progres, bukan hanya pada hasil akhir. Karena bagi seseorang yang terlampau perfeksionis, dia akan melihat hasil akhir. Ketika dia mendapatkan hasil akhirnya tidak sesuai dengan yang sudah dia tetapkan, yang dia gariskan, dia targetkan, dia akan kecewa, dia merasa bersalah, dia menjadi burnout, dia menjadi overthinking, dia menjadi capek, dan dia menjadi lelah. Padahal semestinya yang dia nilai adalah prosesnya. Karena urusan akhir itu urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakan standar tinggi untuk motivasi, tapi hargai juga setiap langkah kecil yang sudah kita capai. Belum sampai ke sana nggak apa-apa. Belum sampai ke titik yang kita kita tuju nggak apa-apa. Itu bukan sebuah kegagalan seutuhnya. Mari kita nikmati setiap prosesnya. Dan agar kita tawazun terhadap bahaya SOP ini, self-oriented perfectionism, maka latih self-compassion. Belajar memaafkan diri. Ketika pun diri ini belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena gagal, karena ketidakberhasilan adalah bagian daripada proses. Ayo kabarkan ini kepada anak-anak kita hari ini. Yang terlampau selalu pengen sempurna, ayo hargai mereka. Dan ajak mereka untuk menghargai setiap prosesnya. Nggak apa-apa nak, kamu belum lulus tahun ini. Tapi kan Abi, Umi juga melihat proses kamu belajar sudah sedemikian rupa. Hasil akhir itu mutlak miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayolah, terima kegagalan itu. Mungkin Allah sedang menyiapkan sebuah keputusan yang jauh lebih indah daripada keinginanmu. Jadi, agar dia tidak merasa bersalah. Ini kalau konteks kita kepada anak-anak kita. Mungkin bisa jadi Bapak Ibu hari ini yang nyimak, alah Kang Novi, kalau seusia aku sekarang sudah di atas 60, kayaknya udah tidak menuntut lagi perfeksionisme. Tapi kan kita masih punya anak-anak kita di rumah, punya tetangga kita. Nah, ilmu ini mudah-mudahan bisa diaplikasikan bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain. Ini adalah self-oriented perfectionism. Dan maka juga bikin standar realistis gitu lah ya Bapak Ibu ya, sahabat semuanya. Bedakan antara optimal dan maksimal. Maksimal itu sempurna. Ya terkadang kita nggak bisa nyampe ke situ dengan segala keterbatasan yang belum kita prediksi sebelumnya. Maafkan diri kita, berikan ruang kegagalan itu sebagai proses belajar bagi kita. Self-oriented perfectionism. Orang perfectionism karena pengen, biasanya juga ada faktor penyebab karena dia pengen dinilai bagus, nggak mau kelihatan celahnya sama orang lain. Nah ini juga membuat kita menjadi tersiksa. Aku tuh suka risih kalau dapat penilaian yang tidak sempurna daripada orang lain, sehingga menuntut diriku harus tampil sempurna, nggak tampil lagi apa adanya. Nah, ini SOP, self-oriented perfectionism. Ada yang kedua, other oriented perfectionism, OOP. Yang ini beda lagi. Kalau yang awal menetapkan kesempurnaan untuk diri sendiri, yang sekarang adalah mengharapkan standar tinggi dari orang lain. Sering menuntut mereka untuk bekerja atau berperilaku sempurna. Kalau yang pertama menuntut perfeksionisme untuk diri sendiri, sekarang yang kedua adalah menuntut orang lain untuk berbuat sempurna di mata kita. Ah, ini juga berbahaya nih Bapak Ibu. Kita menuntut pasangan kita sempurna, tanpa celah, sehingga berbuat salah sedikit saja, kita langsung mengalamatkan kekecewaan kita kepada pasangan kita. Padahal kita lupa diri kita sendiri juga berpeluang untuk berbuat salah, berbuat tidak sempurna.
Maka selama kita berpeluang untuk membuat orang lain kecewa, jangan pernah mudah mengalamatkan kekecewaan kepada orang lain. Jikalau hari ini kita sebagai pasangan, saya sebagai suami, saya sebagai ayah, masih berpeluang untuk membuat anak dan istri kecewa, maka jangan pernah mudah mengalamatkan kekecewaan kita kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, karena kita sama-sama tidak sempurna. Nah, si other oriented perfectionism, Bapak Ibu sahabat semuanya, ini adalah mengharapkan standar tinggi dari orang lain, sehingga menuntut mereka untuk bekerja atau berperilaku sempurna. Ini juga kita jadi capek nih, menuntut orang lain sempurna. Dampaknya apa? Ini juga akan memberikan dampak bagi diri kita. Saat kita kemudian apa namanya menuntut orang lain sempurna. Positifnya sih kita bisa memotivasi orang lain untuk berbuat, bertindak sebagaimana yang kita harapkan. Ada standarnya. Tapi dampak negatifnya adalah seringkali menimbulkan konflik. Seringkali menimbulkan konflik. Kalau konteksnya keluarga, menuntut kesempurnaan pasangan, itu akan menjadi sumber konflik. Ya kita nggak ada yang sempurna, Bapak Ibu. Nggak pernah ada yang sempurna. Bagi orang lain menjadi tertekan. Empati menjadi kurang. Saya tidak akan terlalu lama di sini. Yang di OOP ini, ada yang ketiganya nih. Ini yang menarik juga. Yang ketiganya adalah socially, apa namanya, prescribe perfectionism. Perfectionism, SPP. Definisinya adalah keyakinan bahwa orang lain menuntut kita untuk sempurna. Nah, ini yang pengen saya garis bawahi, pengen saya highlight itu yang ketiga nih. Keyakinan, kita meyakini bahwa orang lain menuntut kita untuk selalu sempurna. Sehingga kita merasa diawasi dan dinilai terus-menerus. Ini yang perlu kita waspadai dari tiga level dari perfeksionisme ini. Justru yang paling kita khawatirkan dan hari ini bisa jadi sedang menjangkit banyak daripada manusia hari ini. Dampak dari sosial media diantaranya, teknologi diantaranya adalah keyakinan bahwa orang lain menuntut kita untuk sempurna. Padahal tidak pernah ada yang menuntut kita untuk sempurna. Tapi pada akhirnya karena kita tidak ingin mendengarkan ocehan-ocehan di luar, dan bahkan kita pengen mendengarkan sambutan-sambutan yang bagus dari luaran untuk diri kita, validasi orang lain kepada diri kita, sehingga seolah-olah ada yang menuntut diri kita untuk selalu tampil sempurna. Karena kita seolah-olah merasa diawasi, kita seolah-olah merasa dinilai terus-menerus. Nah, ini yang ketiga yang perlu kemudian kita awasi bareng-bareng. Kenapa demikian? Kalau dalam 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 porsi yang kecil ini bisa membuat kita menjadi berhati-hati untuk bekerja. Kayak gini lah, seorang pekerja bangunan kalau ada mandor dia akan berusaha bagus kerjaannya karena ada yang mengawasi. Nah, perasaan seperti ini, keyakinan bahwa orang lain menuntut kita untuk sempurna, kalau porsinya kecil, it's okay, bagus lah sebagai penjaga kualitas standar pekerjaan kita, aktivitas kita. Tapi kalau ternyata ini terlalu banyak, ini akan menimbulkan rasa cemas, takut gagal, karena khawatir, karena takut dengan penilaian orang terhadap diri kita. Rentan depresi, rendah diri, merasa tidak pernah cukup. Ujung-ujungnya ya sama, burnout, overthinking. Karena seolah-olah ada yang menuntut, padahal nggak pernah ada yang menuntut kita untuk tampil sempurna. Tidak pernah ada yang menuntut kita. Tapi seolah-olah karena tadi itu ya yang dituliskan di kolom chat sama Bapak Ibu sahabat semuanya. Ada yang harus haus validasi, hamba like, hamba share. Seolah-olah ada dorongan yang menuntut kita untuk tampil sempurna. Ini yang paling berbahagia bagi kesehatan mental kita karena menempatkan kendali hidup kita pada ekspektasi orang lain kepada diri kita. Kalau ini yang terjadi, kita sedang menempatkan kontrol orang lain yang menjadi andalan kita. Ini yang perlu kita hadapi bareng-bareng, yang perlu kita waspadai bareng-bareng. Menempatkan ekspektasi sosial bukan pada diri sendiri, tapi pada mulutnya orang lain, pengakuannya orang lain. Ini yang perlu kita bahas. Dan ini teh
Bapak Ibu, sahabat semuanya, berbahaya bagi kita sehingga kemudian kita perlu berdamai. Kita perlu berdamai dengan penilaian ucapan orang lain. Perlu tampil apa adanya, perlu memperlihatkan apa adanya tanpa memanipulasi diri kita, dan kita perlu mendamaikan diri kita atas apapun ungkapan orang lain, agar kita tetap fokus pada tujuan, bukan pada komentar. Bisa kita menumbuhkan self-acceptance, penerimaan diri, dan ketenangan batin kita, agar kita bisa lebih berdaya, bukan tergantung dari penilaian. Pahami Bapak Ibu, yang mudah-mudahan sudah pahami nih. Awalnya itu dari perfeksionalisme, seolah-olah ada yang menuntut diri kita untuk sempurna agar mendapatkan penilaian orang lain. Tatkala, penilaian dari orang lain kepada diri kita bisa negatif, bisa positif. Tidak pernah ada asap, ada api. Selalu ada komentar dari mulutnya netizen kepada kita. Kita butuh untuk mencoba mengendalikan diri kita, tampil apa adanya, dan kita butuh berdamai dengan pendapat orang lain, pandangan orang lain kepada diri kita. Kadang kita nggak berupaya untuk tampil perfect juga. Ucapan itu mah ada aja, dan itu bagian daripada sunatullah gitu ya Bapak Ibu ya. Komo deui, apalagi kalau kita memanipulasi diri kita untuk selalu tampil maksimal di depan orang lain. Kita biasa-biasa aja, ada aja omongan mah. Nah, maka kita butuh siap dengan riuh, berisik di luar sana terhadap diri kita. Kang Novi, aku mah tidak berupaya diriku untuk menjadi perfect kok di mata orang lain. Perasaan mah hidupku sekarang apa adanya aku jalani. Tapi geningan ada weh yang diomongin teh orang lain sama diri kita. Aku nggak pernah posting bahkan, tapi ada weh omongan teh. Si Fulan mah nggak pernah posting, apa nggak punya sosial media, atau jangan-jangan dia nggak sanggup beli kuota, beli pulsa. Ada aja omongan teh. Posting salah, posting salah. Nah, maka perfeksionisme itu satu, menjadi pintu celahnya menimbulkan omongan daripada orang lain. Nggak perfeksionisme juga menjadi celah orang lain untuk berbicara. Artinya adalah bahwa ya begitulah omongan orang lain. Karena nggak bisa kita kendalikan, Bapak. Itu realitasnya hari ini. Itu realitasnya hari ini. Dan that's why kenapa kita butuh berdamai dengan omongan orang lain, agar hidup ini nggak banyak nggak banyak tekanan. Agar kita nggak overthinking dan kita pada akhirnya nggak kehilangan arah. Dampak kalau kita nggak berdamai itu mencari validasi, tadi udah disampaikan ya. Menjadi rentan stres, minder, bahkan tidak percaya diri. Kalau kita tidak pernah berdamai dengan ucapan orang lain. Ini tadi di awal sudah saya sampaikan, sudah saya tarik ke awal bahwa kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mencari ridho Allah saat manusia tidak suka. Barang siapa mencari ridho Allah saat manusia nggak suka sama kita, saat pandangan manusia tidak membuat kita menjadi suka sama dia, ya udahlah, ada kita mah niatnya ini ibadah, niatnya kita sedekah. Ada orang lain menjadi tidak suka atas sedekah kita, ya kita mah bukan sedang mengharap wajahnya manusia, tapi kita mah sedang menghadap wajahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mah tidak sedang mengharapkan pahala dari manusia berupa ucapan terima kasih, berupa penghargaan, validasi. Kita mah lagi mencari penghargaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui pahala yang Allah catatkan untuk diri kita atas amal-amalan yang kita berikan, atas amalan yang kita lakukan. Barang siapa mencari ridho Allah saat manusia tidak suka, maka Allah akan meridhoinya, dan Allah akan membuat manusia yang meridhoinya. Tapi kebalikannya, barang siapa yang mencari ridho manusia itu berarti, mungkin kalau bahasa yang lainnya hari ini, barang siapa yang mencari validasi dari manusia, barang siapa yang mencari pengakuan dari manusia, barang siapa yang haus terhadap ucapan manusia kepada diri kita, dan kita merasa puas kalau kita udah dinilai baik oleh manusia, padahal itu membuat Allah murka, maka Allah akan murka padanya dan membuat manusia pun ikut murka kepadanya. Nah, maka ya tergantung, berarti kita pengen dapetin ridhonya dari siapa. Karena ada sebagian daripada kita berupaya untuk mencari ridhonya manusia, pengakuan manusia, dengan tadi perfeksionisme tadi itu. Kaitannya dengan yang tadi dibahas di awal. Ada SOP, ada OOP, ada SPP. Jadi itu Bapak Ibu ya. Ya ayolah, kita berisiko untuk selalu diomongin oleh orang lain. Maka apapun yang sedang terjadi dengan diri kita hari ini, Kang Novi, masih aja diomongin. Masih aja
Ada gunjingan di belakang, ayolah mari berdamai dengan kondisi itu. Berdamai bagi diri kita bukan berarti kita anti kritik. Karena bisa jadi omongan di luar lana itu ada benarnya Bapak Ibu. Bisa jadi kita menyebutnya itu kritik atas omongan-omongan. Kita nyebut itu kritik karena biasanya kritik itu tidak adalah suatu hal yang tidak kita sukai gitu. Alih-alih kita dapat pujian, dapatnya kritik. Kita jadi nggak suka tuh. Karena kita yang diharapkan itu adalah pujiannya. Dan kalau kita nggak berdamai, bahkan terhadap pandangan orang lain berupa kritik itu, ya kita jadi capek, Bapak Ibu. Padahal bisa jadi kritik dari orang lain itu adalah masukan berharga bagi kita. Bisa jadi. Maka berdamai itu, kenapa kita butuh berdamai dengan pandangan, penilaian, ucapan orang lain? Karena berdamai itu bukan berarti anti kritik. Berdamai artinya mampu menyaring kritik yang membangun, bukan menolak semua. Bisa jadi ada memang masukan-masukan ucapan orang lain itu memang benar adanya. Dan bisa jadi juga memang niat dia itu bukan untuk menjatuhkan kita, tapi niat dia itu adalah untuk ngingetin kita, sangat mungkin. Tapi karena itu kita harus validasi, sehingga kita nggak nerima tuh masukan-masukan. Kita sebut dengan kritik, kita sebut dengan, kamu nggak mampu, bisa cuma syirik doang, iri doang. Yang kedua, berdamai itu bukan berarti ngecuek. Tapi berdamai itu kita bijak memilih mana suara yang layak untuk didengar. Aduh, ini teh udah, kalau kata Kang Reza, udah rawing telinga ini teh. Dengerin omongan-omongan di luaran sana. Berdamai, kita butuh berdamai, kata Kang Novi, udah cuekin aja. Berdamai itu bukan cuek. Berdamai itu kita bijak memilih mana suara yang layak didengar. Kayak ginilah, kayak kita, ibu-ibu nih terutamanya ke pasar. Pasarnya pasar, ya pasar itu kan, riuh. Banyak yang lagi nawarin barang, yang lagi tawar-menawar. Riuh kan, ada yang bercanda di pasar itu. Tapi kalau kita lagi berdiri di depan tukang sayur, maka kita hanya fokus mendengarkan, hanya fokus kepada si mamang sayur yang kita sedang bertransaksi dengannya. Di luaran sana memang riuh. Di kiri kanan juga ada yang nawarin barang, ada yang teriak-teriak. Di pasar riuh kan Bapak Ibu yang sahabat semuanya. Tapi kita hanya fokus milih suara mana yang layak kita dengar karena kita sedang bertransaksi dengan si mamang sayur. Ya sudah, fokus saja ke situ. Di luar memang lagi banyak lagi bising. Nah, terkadang kita butuh berdamai dengan cara seperti itu. Intinya berdamai itu adalah mampu menerima kenyataan bahwa penilaian orang lain gak bisa dihapus, gak bisa dikendalikan. Yang bisa kita lakukan adalah menilai, memilih respon yang sehat untuk diri kita. Ini berdamai. Dan berdamai itu artinya adalah menyaring mana kritik yang membangun dan mana yang hanya sekedar opini kosong. Berdamai itu adalah menerima keterbatasan bahwa kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Tidak bisa menyenangkan semua orang. Bukan berarti kita tidak berupaya untuk memberikan yang terbaik. Ini materi Bapak Ibu. Saya bikin tadi malam selepas aktivitas-aktivitas. Karena saya pengen memberikan yang terbaik kepada Bapak Ibu sahabat semuanya. Saya mau mengupayakan bikin slide, bikin materi. Materinya juga baru tadi malam nih Bapak Ibunya. Karena materi baru. Dibikin tadi malam, dibikin slide-nya. Saya mengupayakan diri saya untuk memberikan yang terbaik. Tapi apakah saya bisa mengendalikan penilaian Bapak Ibu terhadap apa yang sudah saya berikan? Terhadap effort yang sudah saya upayakan? Ada 458 orang. Tidak menutup kemungkinan. Bisa jadi, ada saja mungkin yang berpikir, Allah, ini slide kok jelek amat. Mungkin, tapi saya berkeyakinan enggak lah ya Bapak Ibu. Tapi akan sangat mungkin seperti itu. Artinya adalah bahwa kita punya keterbatasan dan kita tidak bisa menyenangkan banyak orang. Kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Tapi bukan berarti karena kita tidak bisa menyenangkan semua orang, lantas kemudian kita kerjanya asal-asalan. Berbuatnya asal-asalan, action kita asal-asalan. Enggak lah. Kita perlu mengupayakan diri kita memberikan yang terbaik. Adapun penilaian orang itu tidak menjadi fokus utama kita. Karena sekali lagi kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Berdamai itu meneguhkan identitas diri bahwa nilai hidup kita tidak ditentukan oleh komentar orang. Dan ini juga Bapak Ibu sahabat semuanya. Hidup kita akan baik-baik saja. Sekeras apapun komentar orang lain sama diri kita,
hidup kita akan fine-fine saja. Sepedih apapun komentar orang lain sama diri kita. Maka yang perlu kita lakukan adalah menjaga respon kita untuk menanggapi apa-apa yang jadi komentar orang lain. Aduh, nggak kerasa sudah jam 7. Selalu seperti ini Bapak Ibu ya. Tolong tuliskan di kolom chat ya untuk menunjukkan bahwa pagi hari ini Bapak Ibu masih stay di kolom chatnya masing-masing di Zoom. Tuliskan apa sih penilaian orang lain yang seringkali membebani Bapak Ibu semuanya. Boleh nulisin 1, 2, 3 juga boleh lah ya. 1 juga nggak apa-apa. Tuliskan penilaian orang lain apa yang seringkali membebani Bapak Ibu. Sahabat semuanya. Saya jujur nih, saya seorang trainer kan. Terkadang ya manusiawi lah. Saya juga terkadang pada kondisi tertentu kalau kemudian tidak kembali meluruskan niat, berlindung sama Allah Subhanahu wa taala, terkadang ada saja pengen dapat penghargaan. Dan terkadang itu menjadi beban saya. Aduh, nanti tampil gimana ya kalau penontonnya penonton lagi kayak dangdut aja ya. Gimana kalau audiens training saya mereka pada diam semuanya, nggak ada respon. Saya nggak bisa tampil yang terbaik. Aduh, gimana kalau nanti tidak ada tepuk tangan? Nanti hasil evaluasinya kalau trainer itu nggak ada tepuk tangan ya, karena bukan artis, bukan penyanyi dangdut gitu. Yang adanya nanti evaluasi di akhir training. Nanti akan diberikan evaluasi apakah trainer menyampaikan materi dengan menarik. Oh itu tuh khawatir banget tuh. Aduh jangan-jangan nilainya jelek 1 semuanya. Terkadang di momentum tertentu itu menjadi beban bagi saya. Penilaian peserta training terhadap saya. Itu kalau saya. Nah kalau Bapak Ibu sahabat semuanya apa nih? Kira-kira penilaian apa yang seringkali membebani diri? Dimintain pinjam duit. Gimana maksudnya nih? Dipuji, direspon, dibilang ramah dan baik, berupaya. Kadang merasa tidak dihargai. Ya, berarti pengen penghargaan dong kalau begitu ya. Pengen penghargaan berarti. Ketika kita tidak mendapatkan penghargaan itu, dialamatkan orang lain kepada diri kita, kita menjadi kecewa. Jadi merasa, ya elah, gak dihargain, udah bikin materi dari malam, udah bikin slide dari tadi malam, dibilang jelek lagi. Kita merasa tidak dihargai, kita menjadi kecewa, kita menjadi beban. Berarti kita masih mengharapkan penghargaan dari orang lain. Dicuekin, minta ditraktir, beban. Minta ditraktir tuh bisa jadi orang memberikan baik sangka sama kita dan bisa jadi itu bagian daripada doa kita, doa mereka kepada kita. Minta ditraktir, berarti menganggap kita layak. Kang Novi, tapi kan aku gak ada uangnya, diaminkan saja lah. Bapak Ibu ya, kalau betul ditolak dengan cara yang halus. Insya Allah ya, nanti kalau rezekinya tuh insya Allah pekan depan Allah cairkan lebih banyak, yuk kita makan-makan bareng. Minta ditraktir. Oke, baik. Bapak Ibu semuanya, sahabat semuanya. Nah, ini menjadi exercise nanti ya. Kalaulah tidak di kesempatan pagi hari ini karena waktu kita terbatas, ini nanti coba untuk ngecek kesehatan mental diri kita. Tolong bikin listing di rumah. Apa sih penilaian orang lain yang sering membebani diri kita? Takut dinilai nggak bisa, takut dinilai nggak becus, takut dinilai tidak berpendidikan. Apa sih penilaian orang lain yang sering membebani diri kita? Tuliskan sebanyak-banyaknya. Kemudian tandai mana yang sebenarnya relevan dan mana yang bisa dilepaskan. Oh, jangan-jangan penilaian orang lain yang mana penilaian itu buruk menurut diri kita, jangan-jangan memang itu faktanya. Jangan-jangan itu adalah fakta, kenyataan, realitas yang sering terjadi, itu apa adanya. Berarti kalau begitu, kita tidak boleh marah terhadap penilaian orang lain, karena itu adalah faktanya diri kita. Berarti itu adalah sumber untuk feedback bagi diri kita. Ya, ini adalah tiga pilar pemahamannya Bapak Ibu, sahabatku semuanya. Yang tadi nanti exercise di rumah ya. Nanti ditulis apa-apa penilaian orang lain membuat kita menjadi terbebani. Terus tuliskan mana yang memang itu fakta, mana itu yang itu memang bukan fakta. Kalau yang fakta ya berarti kita butuh mengiyakan. Oh iya ya, aku memang ilmunya nggak banyak. Oh iya ya, aku tuh memang orangnya terlalu pengen dipuji orang lain. Itu diiyakan. 3 pilar pemahaman ini Bapak Ibu, kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Penilaian orang lebih banyak cerminan mereka, bukan kita. Ya, sejatinya penilaian orang lain itu juga adalah kualitas dirinya kepada diri kita. Identitas kita bukan ditentukan oleh komentar orang luar. Jikalau hari ini Bapak Ibu merasa tidak sehebat orang lain,
Sehingga kemudian kita butuh nampil sempurna, perfeksionisme tadi itu, agar kita dapat penghargaan dari orang lain. Jika merasa diri kita hari ini tidak sehebat orang lain, maka ayolah, medan juang kita beda-beda. Medan juangnya saya dengan Kang Reza beda. Headway saya juga berbeda sama Kang Reza. Pertarungan saya dengan Kang Reza juga berbeda. Sudahlah, kita menikmati medan juang kita masing-masing. Tidak perlu sibuk mengurusi orang lain. Stop sampai di sini saja. Jangan mudah untuk memberikan penilaian labeling kepada orang lain. Karena medan juang kita berbeda. Jikalau diri kita tidak sehebat orang lain, jalan hidup kita beda-beda. Karpet merah kita beda-beda. Maka yang perlu kita lakukan adalah berlombalah dalam amal soleh. Aku dengan diriku. Sering saya sampaikan ya Bapak Ibu ya, bahwa bandingkanlah aku dengan diriku. Jangan aku dengan orang lain. Aku dengan diriku 5 tahun ke belakang. Aku dengan diriku seminggu yang lalu. Aku dengan diriku kemarin, hari ini dengan kemarin. Dan berlombalah dengan amalan soleh. Jika kita mendapatkan hari ini tidak jauh lebih baik dari kemarin, ayo. Kemarin aja bisa. Tilawah 1 hari 1 juz. Kok hari ini melongo ya? Ayo, kita bisa. Ya, berlombalah dalam amal soleh dan dengan diri kita sendiri. Ini yang terakhir Bapak Ibu, sahabatku semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kalau begitu apa yang perlu kita lakukan Kang Novi? Ini teh meniriuh, ini teh menirawing telinga teh. Mendengarkan ucapan-ucapan penilaian-penilaian orang lain. Mendengarkan ocehan-ocehan orang lain di sana di luar sana. Apa yang perlu kita lakukan? Ini tips dari saya, Bapak Ibu sahabat semuanya. Yang pertama adalah pisahkan mana fakta dan mana opini, dipisahkan dulu. Mana yang fakta, mana yang opini. Mana yang fakta memang itu real, bisa jadi pandangan orang lain kepada diri kita itu memang fakta yang sesungguhnya. Begitulah diri kita apa adanya. Maksudnya adalah belajar membedakan mana yang realita objektif dan mana yang hanya penilaian subjektif dari orang lain. Atau bahkan pikiran kita sendiri. Mana yang realita objektif? Dipilah dan dipilih. Ah, kenapa dia ngomong kayak gitu ya? Ini realitanya aku kayak gitu, atau hanya penilaian subjektif dia terhadap diriku. Ketika dipikir-pikir, ini memang itu realitanya ya. Itu maksudnya adalah pisahkan mana fakta dan mana opini. Banyak orang terjebak pada perfeksionisme karena lebih percaya pada opini, komentar, asumsi standar orang lain ketimbang fakta dirinya sendiri. Misalkan contohnya kayak gini nih, memisahkan fakta dan opini itu gimana sih wujudnya? Misalkan gini, misalkan Bapak Ibu sahabat semuanya ada yang berprofesi menjadi seorang guru pendidik. Tiba-tiba ada orang tua murid yang marah-marah. Datang ke sekolah, beliau marah-marah. Anak saya jadi kurang semangat, kata orang tua tadi itu. Karena anak saya jadi kurang semangat belajar. Prestasinya saya lihat nilainya jadi turun. Ini semua karena metode belajar, metode mengajar Bapak nih yang membosankan. Saya guru, tiba-tiba didatangi wali murid yang mencak-mencak seperti itu. Anak saya prestasinya turun gara-gara metode belajar, metode mengajar Bapak yang membosankan. Ini sebuah kalimat. Ini adalah penilaian orang lain sama diri kita. Maka langkah pertama adalah pisahkan mana fakta dan mana opini. Anak didik kita menjadi kurang semangat, nilainya turun, itu adalah fakta. Karena memang iya, anak si Bapak itu nilainya turun, semangat belajar jadi turun. Itu adalah fakta, nggak apa-apa. Kita jangan merasa terbebani dengan hal itu. Kemudian ada kalimat selanjutnya dari Bapak tadi itu. Metode ngajar Bapak yang membosankan. Nah, ini belum tentu fakta nih. Ini bisa jadi opini, bisa jadi persepsi Bapak tersebut terhadap diri kita. Ini yang perlu divalidasi. Validasi kepada diri kita sendiri. Jangan-jangan memang iya. Metode mengajar saya sudah usang. Jangan-jangan iya. Ilmu saya mengajar makin ketinggalan zaman. Gitu. Nah, ini yang kemudian maknanya adalah mana fakta, mana opini. Setelah dievaluasi, enggak kok. Perasaan saya selalu memberikan yang terbaik. Saya siapkan materi ajarnya. Saya latih anak-anak didik saya dari mulai A sampai Z-nya. Saya telaten, bahkan juga bukan hanya di kelas satu persatu. Saya tanyain, saya evaluasi.
itu adalah bisa jadi pendapatnya si bapak orang tua murid tadi adalah opini persepsinya dia, butuh kita validasi. Maka yang paling pertama itu adalah pisahkan dulu mana fakta dan mana opini terhadap penilaian ucapan orang lain kepada kita. Kalau kita mendapatkan itu adalah fakta, maka kita perlu memperbaiki diri kita. Kalau ternyata itu hanya opini, persepsinya dia sama diri kita perlu mengabaikan itu. Kita perlu mengabaikan itu, jangan jadi beban kita. Maka kita fokus kepada fakta untuk improvement diri kita. Yang kedua, terhadap penilaian orang lain kepada diri kita, apa yang perlu kita lakukan? Gunakan ungkapan-ungkapan yang tidak mengenakan diri kita. Kita biasa sebutnya dengan kritik sebagai bahan belajar bagi diri kita. Kita makan itu tadi ya, pengen yang bagus-bagus aja kan penilaian itu. Dan kita menjadi tidak terusik kalau penilaian itu sifatnya relatif bagus untuk diri kita. Tapi kita menjadi terusik ketika penilaian orang lain itu kurang bagus menurut pandangan kita. Kita sebut itu dengan kritik. Padahal mari kita adil terhadap kalimat kritik. Kritik itu adalah bahan belajar. Kenapa demikian? Karena kritik tidak selalu maknanya serangan bagi diri kita. Kita menganggapnya serangan karena kita mengharapkan opini, penilaian yang bagus. Ketika kita nggak dapetin itu, maka kita sebut orang itu iri sama kita. Kerjaannya kritik sama aku. Padahal bisa jadi kritiknya dia itu adalah suatu hal yang bisa memberdayakan diri kita. Maka mari kita tinjau si kritik itu bukan hanya sebagai serangan, tapi bisa jadi adalah masukan untuk berkembang. Begitu, ya. Terima itu, maka ini ada korelasinya dengan langkah yang pertama. Kalau memang itu faktanya kayak gitu, ya kita perlu jadikan kritik itu menjadi sumber belajar. Apa yang perlu aku tingkatkan? Apa yang perlu aku maksimalkan? Apa yang perlu aku lakukan terhadap bisikan-bisikan di luar sana itu? Mari kita saring lagi. Mari kita saring lagi. Yang ketiganya adalah bangun self awareness nih Bapak Ibu sahabat semuanya. Sekali lagi, pendapat orang lain, opini orang lain, penilaian orang lain kan di luar kendali diri kita. Maka kita perlu ngebangun kesadaran, mengenali emosi kita, mengatur pola pikir kita, dan mengatur perilaku diri kita. Self awareness, sadar. Sadar aku dengan kekuranganku, sadar aku dengan keterbatasanku, sadar bahwa aku nggak bisa sempurna dan nggak bisa membahagiakan sebanyak banyaknya manusia, sebanyak-banyaknya orang. Jikalaupun aku sudah berupaya maksimal, ada aja kok omongan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Maka bangun self-awareness dengan mencipta kesadaran bahwa aku memang nggak sempurna, bahwa aku memang berpeluang untuk salah, bahwa aku berpeluang tidak mendapatkan hasil sebagaimana yang aku inginkan, aku rencanakan di awal. Self-awareness berarti kemampuan kita untuk menjaga respon terbaik atas ungkapan orang lain sama diri kita. Yang keempatnya adalah melatih, kalau saya sebutnya dengan mentalitas growth mindset. Growth mindset ini maksudnya adalah percaya bahwa ya kita bisa bisa bertumbuh, bahwa kita bisa berubah, bahwa kita bisa memperbaiki diri kita, bahwa kita bisa belajar untuk kemudian juga meningkatkan bukan hanya kemampuan, tapi kemudian juga kualitas kerja kita atas kritikan-kritikan, atas ucapan-ucapan orang lain yang setelah kita saring, ternyata memang faktanya kayak gitu. Ya maka kita perlu menerima itu. Penerimaan. Nggak boleh nolak. Jangan mereject. Yang terakhir, Bapak Ibu sahabatku semuanya, ini yang paling penting. Bangun lingkungan yang sehat. Coba cek circle-nya Bapak Ibu sahabat semuanya. Teman-temanku semuanya, cek circle-nya Anda seperti apa. Kalau circle-nya toksik, penuh persaingan, eh, apa namanya ya, saling menjatuhkan, ya maka sebenarnya kita butuh pindah lingkungan. Maka menjaga lingkungan, membangun lingkungan adalah sebagaimana kita hadir di majelis Meaningful Ways rutin setiap pagi ini kita sedang mencipta sebuah lingkungan yang sehat. Yang orang-orangnya punya vibes yang sama, punya pemikiran yang sama, punya giroh yang sama, punya keinginan berbuat baik yang sama, punya keinginan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Kita sama-sama pengen seperti itu. Ya, ini membangun lingkungan yang sehat.
Maknanya adalah mengelilingi diri dengan orang-orang yang suportif sama kita. Menghargai, saling menghargai. Tidak hanya menilai sesuatu hal melalui hawa nafsunya. Karena ingin menjatuhkan. Karena tidak ingin dirinya terlampaui oleh orang lain. Maka mencipta sebuah lingkungan yang sehat yang saling ingat mengingatkan. Bukankah Allah juga mengingatkan kepada kita? Rugi kita ini semuanya. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Kecuali mereka yang saling ingat mengingatkan satu sama yang lain. Mengingatkan dalam kebaikan. Mengajak orang lain untuk selalu berbuat baik. Dan penuh dengan kesabaran. Gitu. Ya. Nah, maka bersyukur banget, beruntung banget kita punya lingkungan meaningful way seperti ini, nggak di kelas Zoom, ada juga grupnya untuk saling support di antara kita untuk saling mengingatkan Bapak Ibu sahabat semuanya. Gitu. Dan ini menjadi langkah agar kita terbiasa untuk menjadi diri kita apa adanya. Karena ada teman-teman kita yang ngingetin, ada Kang Reza yang ngingetin, ada Ustadz Indra Firmansyah yang ngingetin. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga beliau dengan kesehatan yang sempurna. Dan banyak lagi guru-guru yang lain yang kemudian juga mengingatkan kita. Ini adalah untuk membangun lingkungan yang sehat agar kita menjadi pribadi-pribadi yang beruntung. Bapak Ibu sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ocehan saya pagi hari ini ada nilai manfaatnya untuk kita semuanya. Saya mengajak diri saya dan juga Bapak Ibu semuanya, ini sekaligus menjadi closing statement di pagi hari ini. Ayolah, kita perlu memberikan yang terbaik dari apa yang kita miliki. Kalau konteksnya bekerja, jadilah karyawan yang terbaik. Kalau konteksnya mengajar, ayo mengupayakan diri kita untuk menjadi seorang pengajar yang baik, menyiapkan segala sesuatunya. Menjadi seorang MC, jadilah MC yang terbaik, mengupayakan segala sesuatunya. Jadi ibu rumah tangga, jadi ayah, jadilah juga orang tua yang terbaik. Tapi upaya itu bukan untuk mengharapkan pandangan penilaian orang lain kepada diri kita. Itu menjadi bagian daripada ikhtiar penyempurnaan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan pahala sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang tua tidak orang tua yang seadanya. Menjadi guru bukan menjadi guru yang seadanya. Menjadi trainer bukan menjadi trainer yang seadanya. Menjadi MC bukan hanya MC yang seadanya. Kita perlu mengikhtiarkan yang terbaik, tapi sekali lagi upaya untuk menghadirkan yang terbaik bukan untuk mendapatkan penilaian dari manusia. Karena kita tidak bisa membahagiakan banyak manusia. Kita tidak bisa menyenangkan banyak manusia. Semuanya kita alamatkan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai wujud kesempurnaan ikhtiar kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kurangi diri kita untuk terpengaruhi atas ungkapan orang lain, penilaian orang lain. Kan Lukman juga kalau tidak salah sudah memberikan kisahnya kepada kita ya. Ketika bersama anaknya, saat dua-duanya menaiki keledai, hewan tunggangannya, diomongin sama masyarakat. Dasar ya manusia, gak punya pikiran, gak kasihan apa sama keledai. Dinaikin sama dua orang. Ketika orang tuanya turun, anaknya di atas, lewat lagi suatu kaum, diomongin lagi. Itu anak ya Allah, gak punya adab sama orang tua. Masa dibiarkan orang tuanya menuntun kendaraan sementara anaknya di atas? Jadi serba salah juga. Orang tuanya di atas, anaknya di bawah. Ketemu lagi dengan omongan dasar orang tua. Nggak punya belas kasihan sama anak. Masa dibiarkan anak yang masih kecil menuntun hewan, tunggangan, di mana di atasnya ada orang tua. Serba salah. Nggak dinaikin sama dua-duanya juga jadi omongan Bapak Ibu. Dasar ya manusia. Udah tahu ada kendaraan. Kenapa sih nggak dimanfaatkan kendaraan itu untuk jadi tunggangannya? Serba salah hidup ini Bapak Ibu ya. Kalau kita hanya mengalamatkan, kalau hanya kita mengharapkan pandangan dari manusia. Mari kita introspeksi diri, saya mengajak diri saya dan Bapak Ibu semuanya, ayo kita mengupayakan apapun yang kita lakukan adalah untuk mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun mau posting, coba dicek ini tuh untuk apa sih? Untuk gaya-gayaan? Ah enggak, ini mah untuk syiar. Bismillah. Ketika pergi ke majelis taklim, pakai pakaian terbaik, ini tuh apa sih? Pengen dilihat bagus? Pengen dilihat keren? Pengen dilihat branded? Pengen disebut orang kaya? Ah enggak, kan
Kita juga perlu menggunakan pakaian terbaik kita untuk beribadah. Laki-laki ke masjid nih. Ngapain sih pakai wangi-wangian? Ngapain pakai baju-baju terbaik? Pengen pujian kamu teh dari tetangga kita, dari jamaah yang lain? Enggak, kan kalau Allah juga kita perlu menggunakan pakaian terbaik kita untuk hadir di masjidnya Allah. Ya sekali lagi, berarti niat yang perlu kita kendalikan. Tujuan yang perlu kita kendalikan, kita mengharap wajahnya manusia atau mengharap wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Kebisingan di luaran sana, biarlah sebising itu. Tugas kita menyaringnya dengan dengan 5 langkah yang ini nih. Dipisahkan mana fakta opini. Kalaupun ada kritik, kritik itu jadikan bahan belajar kita. Bangun self awareness, kesadaran bahwa kita nggak sempurna. Kita mungkin berbuat salah. Kita tidak bisa membahagiakan banyak orang, menyenangkan banyak orang. Latih mentalitas growth mindset. Kita perlu belajar, kita masih terus bisa belajar memperbaiki diri kita dan bangun lingkungan yang sehat. Bapak Ibu sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatur nuhun sekali lagi terima kasih sudah bisa nyimak. Saya kembalikan lagi ke Kang Reza. Kepada Allah kita memohon, kepada Allah kita berharap, kepada Allah kita menyandarkan semua urusan kita. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran, jazakumullah khair, Kang Novi. Terima kasih banyak pagi hari ini yang sudah membersamai kita semua, keluarga Meaningful Ways dimanapun berada. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Rezeki banget dari Allah nih bisa belajar pagi hari ini. Boleh dong kalau misalkan ditulis dengan satu, dua kata, atau satu kalimat, dapat insight apa yang dirasakan setelah menerima materi dari Kang Novi. Nah, boleh ditulis ya. Insya Allah. Dan Alhamdulillah nih masih banyak juga yang hadir pagi hari ini ya. Alhamdulillah. Jazakillah materinya Kang. Alhamdulillah. Tenang. Masya Allah. Semakin blissful. Oh, barakallahu fiik ilmunya Kang Novi. Jazakallah khair. Semangat banget. Bu Yesi itu. Semangat banget belajar. Beliau lagi di Nebu sepertinya ya. Sehat-sehat Bu Yesi. Ini lagi di rumah sakit ya. Masya Allah. Kembali tercerahkan, tenang, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, jika merasakan banyak kebermanfaatan dari materi pagi hari ini atau dari keberadaan Meaningful Ways yang mencoba untuk terus hadir berikhtiar setiap hari, setiap pagi, dan Bapak Ibu ingin terus support kegiatan kami, boleh banget. Silahkan seperti biasa bisa memberikan support terbaiknya dengan cara hadir setiap pagi. Atau bagi yang mau memberikan harta terbaiknya, kita sama-sama berjuang di jalan Allah. Silahkan bisa langsung ke BSI 766 711 3339 atas nama Meaningful Ways, atau boleh di scan QR code-nya, barcode-nya, buka krisnya. Nah, mangga ya. Berapapun, mangga Bapak Ibu niatkan untuk menambah keberkahan ilmu yang kita dapatkan. Atau ingin tergabung, terkoneksi dengan guru-guru kita, dengan keluarga Meaningful Support Program nih. Boleh, silahkan. Ini keluarga utama kami, pilar utama yang terus support kegiatan dakwah di Meaningful Ways ya. Jadi selain Bapak Ibu nanti bergabung bersama Ustadz Indra dan juga Bunda Ambar di grup MSP gitu ya, Insya Allah mendapatkan fasilitas untuk tanya jawab, untuk berdiskusi. Nah, kami juga tim dari Meaningful Ways Insya Allah akan sama-sama mendampingi untuk terus sama-sama kita bertumbuh, baik dari segi kesehatan fisik, dari kesehatan mental, spiritualnya juga kita jagain bareng-bareng gitu ya. Ada satu kebiasaan yang terus sedang kita tanamkan setiap harinya, mudah-mudahan bisa terus bersyukur dengan segala kondisi ya, sebagaimana guru kita yang selalu ajarkan, Ustadz Indra gitu ya. Alhamdulillah dalam setiap keadaan. Nah, kita coba bangun positive vibes di grup MSP, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini jadi wasilah kita untuk terus saling bertumbuh bareng-bareng, pulih dan sembuh juga insya Allah ya. Jadi bangga bagi yang mau bergabung menjadi MSP, karena kalau udah jadi MSP, insya Allah mendapatkan hak akses eksklusif juga untuk kelas-kelas eksklusif di setiap akhir pekan. Jadi full beasiswa untuk keluarga besar MSP. Jadi kalau ada kelas eksklusif nih di setiap hari Sabtu dan Ahad, itu nggak mesti daftar-daftar lagi, nggak mesti bergabung dengan grup peserta lagi gitu ya, karena nanti link kelas eksklusif juga akan kita bagikan di grup MSP. Dan insya Allah kelas eksklusif di pekan hari ini, nah ini ada Ustadz Andre Raditya. Ini beliau sudah beberapa kali mengikuti, membersamai keluarga besar Meaningful Ways, dan ini kita memasuki episode terakhir ya dengan beliau.
dengan tema menjemput rezeki the last level. Ini level terakhir untuk menjemput rezeki. Walaupun nanti mungkin ada kajian-kajian lagi bersama beliau dengan tema-tema yang lainnya. Tapi nggak usah khawatir bagi Bapak Ibu yang tertinggal kemarin gitu ya dengan level-level sebelumnya. Nah nanti di MSP juga itu ada playlist setiap kelas eksklusifnya. Jadi nggak usah khawatir. Jadi silakan gabung menjadi bagian MSP atau bagi yang mau ikut kelasnya aja Kang Reza. Saya mau ikut kelasnya dulu nih, mau nyobain kelas eksklusifnya kayak gimana sih. Nah silakan tuh. Mana daftar, ketik daftar. Klik link pendaftaran yang ada di kolom chat. Silahkan biar nanti tergabung dengan grup peserta gitu ya. Tapi Kang Reza saya masih belum ada juga buat infak terbaiknya. Nggak apa-apa, tenang aja. Di situ tetap ada pilihan bisa diikuti secara gratis. Yang penting Bapak Ibu bantu mensyiarkan, mendoakan ya kelasnya agar terlaksana dengan baik. Jadi jangan jadikan alasan apapun untuk kita terus belajar bareng-bareng ya gitu. Sekali lagi terima kasih banyak Kang Novi yang sudah bersama kita pagi hari ini dan juga Bapak Ibu sekalian. Kang Novi mungkin ada yang mau disampaikan sebagai meaningful way statement pagi hari ini penutup, mangga Kang. Ya, mari kita jujur sama diri kita Bapak Ibu, dan mari kita jaga diri kita, jaga hati kita ya. Apapun aktivitas kita, sekali lagi bahwa yang kita lakukan, aktivitas, perilaku, tindakan, ucapan kita, semata-mata kita upayakan niat kita adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata untuk mencapai, mencari, menunggu penghargaan dari manusia, dari orang. Capek lelah kita. Selamat beribadah, selamat beramal, selamat beraktivitas, dan mari kita tuntaskan hari Kamis ini dengan penuh makna dan keberkahan untuk kita semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafiq barakallah. Kang Novi terima kasih banyak sudah membersamai kami Meaningful Ways di pagi hari ini ya Bapak Ibu sekalian. Dan the last gitu ya dari saya seperti biasa mau minta tolong doain kami nih teman-teman yang terlibat di belakang layar yang nggak pernah kelihatan, kakak admin, kakak operator, kakak desainer, kakak-kakak ya banyak lah pokoknya ya. Kalau teman-teman yang udah pernah main ke kantor Meaningful Ways banyak ternyata ya tim di belakang layar ini. Kok mohon kirimkan doa-doa terbaiknya. Dan juga untuk guru-guru kita nih, ya, guru-guru yang senantiasa membersamai perjalanan Meaningful Ways. Ada Ustadz Indra, ada Kang Novi, banyak lah. Dan khusus hari ini yuk kita langitkan doa-doa terbaik kita untuk Kang Novi. Mudah-mudahan Allah jagain beliau dengan penjagaan terbaiknya. Dijagain segala niatnya Kang Novi, segala ilmu yang disebarkan ini semakin bermanfaat buat umat, buat masyarakat, buat kami semua. Akhir kata kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu, selamat beraktivitas, selamat hari Kamis, mudah-mudahan hari ini banyak yang manis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirimkan doa terbaik buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Novi, Kang Sehat-sehat Reza. Ustazi. Ya, sehat semua teman-teman. Sehat, ketemu Selasa depan. Semangat semuanya, yang semangat guys, yang semangat. Mohon. Alhamdulillah.